Oke, selamat datang di podcast Simple kali ini. Kali ini saya sebagai host yaitu Rehan Ilham dan di sini saya ada dua narasumber kita. Boleh kenalin diri dulu bang? Ada bang siapa dulu yang pertama nih? Nama saya Muhammad Fadil Sudira Panidaya, teman-teman bisa mungkin abang bisa manggil saya Fadil. Yes. Dan saya Atik dari WCD Bata. Oke, di sini kita ada dua narasumber yaitu ada Bang Fadil sama Bang Atik. Nah, kali ini podcastnya simpel aja teman-teman. Kita akan bahas sampah di sini. Nah, aku mau nanya sama abang berdua nih. Misalnya nih, ada tulisan atau spanduk itu di tulisannya itu bilangnya dilarang membuang sampah sembarangan. Oke. Nah, tapi di bawahnya itu ada sampah tuh, bukan sampah banyak tuh. Itu kira-kira tuh kenapa tuh mereka ngelakuin hal kayak gitu? Padahal kan kita udah tahu nih, ada tulisan nih, kita bisa baca dilarang buang sampah sembarangan. Tapi tiba-tiba di bawah banyak aja nih tukang sampah. Itu gimana tuh menurut abang berdua? Oke, menurut siapa dulu nih? Ini perlu yang pertama. Boleh Yang pertama dulu kali ya. Boleh lah, narasumber pertama kita dulu. Oke. Ini menurut perspektif berbeda ya, nggak mesti benar ya. Kalau Ini menurut perspektif, saya kan perspektif Menurut sama mungkin kita bisa aja. Kita nggak tahu, jadi mungkin bebas coba ya. aja, coba Menurut dulu saya, bebas. menurut saya kalau beda sama abang nggak apa kan. Nggak Bisa, apa-apa. bisa. It's okay. Kenapa kita sering jumpa ada poster larangan buang sampah pada tempat, larangan buang sampah sembarangan, tapi ada sampah di bawahnya. Yes. Itu menurut saya ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, posternya atau spanduk larangannya itu tulisannya kecil, nggak Iya. bisa dilihat oleh orang. Jadi orang nggak kebaca tuh ini tulisan apa nih, jadi orang tetap buang sampah buang sampah sembarangan. Oh, Itu oke. satu. Fontnya secara tipografi nggak jelas, itu bisa jadi ya. Oh, ini berarti bagian dari up-nya ya. Berarti tipografi. bagian Ya. oh, Kemungkinan kecil yang jarang orang ekspektasi. Itu satu. oke. Yang kedua, kurangnya kesadaran. Ini kan udah general sekali ya kalau ngomongin kesadaran masyarakat tentang bahayanya buang sampah, apalagi Indonesia. Nah, Indonesia ini kan unik kan. Jadi berbeda dengan negara-negara lain yang mungkin kita bisa kenali sendiri dari media sosial atau dari mungkin pengalaman teman-teman seperti di Singapura, mereka kan memiliki aturan yang sangat-sangat ketat tentang perihal aturan buang sampah. Contohnya Singapura itu kan mereka menerapkan aturan yang ketat sekali. Kalau ada buang sampah sembarangan mereka didenda. Nah, peraturan-peraturan tersebut tidak bisa dilakukan di Indonesia nih karena satu tingkat kesadarannya. Oke. Kalau misalnya diterapkan itu peraturan dari Singapura ke Indonesia, maka yang terjadi adalah Indonesia akan kaya sekali penghasilannya dari denda-denda dari masyarakat Indonesia. Karena yang satu rakyatnya tidak sadar tentang pedulinya buang sampah, yang satu pemerintahnya sangat pengen itu uang rakyat ya apa maksudnya? Oh, Tapi boleh aku sanggah nggak? boleh. Gini, menurut aku justru yang krusial itu sebenarnya salah satunya infrastruktur sih. Maksudnya Infrastruktur. kayak mana caranya masyarakat mau buang sampah pada tempatnya tapi tidak terfasilitasi tempat sampah itu. Nah, kebanyakan yang saya lihat, kamu ada ngambil contoh Singapura. Singapura itu negaranya maju dan infrastrukturnya juga bagus gitu. Mereka terfasilitasi. Orang buang sampah ada tempatnya, bahkan ngerokok aja diatur gitu. Ya, Ada sekarang tempatnya, kalau betul. Singapura kalau nggak salah ini ya dilarang vape. Nah, vape aja udah dikatakan sebagai narkoba malah. Oh, di narkoba Singapura, situ. ya. Oke. Narkotika gitu. Jadi maksudnya secara infrastruktur di Indonesia tuh belum semumpuni Singapura. Ya kita ambil contoh kota kecil kita aja, Batam gitu. Ya, ngambil gini. deh. Gimana? Kalau di beberapa tempat infrastrukturnya oke lah, kayak Batam Center mungkin atau Nagoya, itu mungkin kita bisa ngelihat sampah yang lebih minim ketimbang daerah-daerah yang belum rata gitu infrastrukturnya gitu. Kayak daerah Dapur 12, daerah Kafling Lama itu mungkin di situ kan masih banyak area-area yang memang spot kosong yang masyarakat tuh akhirnya ya udah buang sampah di situ gitu. Karena bisa jadi juga kurangnya fasilitas sampah-sampah tadi teman-teman. Itu menurut aku. Kalau kamu bilang tulisannya kecil, kayaknya nggak ngaruh deh. Mau dia segede-gede gaban juga, kalau emang ya mungkin ada pengaruh dan kesadaran tadi. Cuman kalau misalnya emang tidak terfasilitasi ya sama aja bohong. Nah, cuman aku juga kemarin sempat tuh ke Tanjung Pinggir kan. Kita sempat ada pernah clean up di sana. Dan respect sih sama Pak Camat, Pak Lurah di sana juga yang memang
gercep ngambil tindakan gitu. Hmm. Kemarin tuh sempat di sana ada terjadi penumpukan di tempat pembuangan sementaranya gitu. Cuman sekarang sudah lebih diatur dan nggak ada sampah yang di pinggir jalan lagi. Semoga saja ini juga diterapkan di daerah-daerah lain ya. Ada tempat penampungan yang memang memfasilitasi kecamatan atau kelurahan. Ya isunya kan TPA di Batam nggak akan beroperasi lagi karena ya penimbunan semakin tinggi gitu. Oke, tadi dari Bang Fadil tadi pengaruh font apa segala macam. Jadi kalau saya bilang ya, buang sampah pada tempatnya, kata-katanya tuh harus diganti apa enggak kira-kira tuh? Atau jangan buang sampah di sini. Nanti bawahnya tuh ada kutipan yang gitu lah, sudah paham lah. Apa gimana tuh? Iya, menurut saya fungsi daripada poster buang sampah pada tempatnya ini tidak benar-benar tidak berpengaruh besar pada sampah-sampah yang berserakan yang ada di jalanan atau di fasilitas umum. Namun kembali lagi kepada kesadaran tadi, itu untuk menurut keyakinan saya nih ya, untuk zaman sekarang ini itu poster-poster atau spanduk secara langsung atau yang di tempat umum itu sudah tidak efektif lagi untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat. Oke. Terlebih lagi sekarang eranya sudah di era digital, sudah masuk pada apa namanya? Dari iklan media digital gitu Benar, ya. setiap masyarakat mungkin saya berasumsi kalau semua orang sekarang sudah menggunakan media sosial, Oke. apalagi Batam nih kota metropolitan kan. Yes. Nah, jadi iklan-iklan masyarakat seperti buang sampah pada tempatnya yang ada di spanduk, yang ada di fasilitas umum itu sudah tidak se-efektif dulu. Kalau sekarang mungkin orang-orang akan lebih terpengaruh, orang-orang akan lebih tersadarkan apabila hal-hal tersebut, hal-hal kampanye tadi itu disampaikan lewat media sosial, lewat iklan digital. Terus Ini lebih mengarah ke target audiensnya saja. Kalau misalnya pengen apa tuh? sampah-sampah di Batam ini pengen hilang nih misalnya, nggak berserakan lagi, ya dari masyarakat dulu disadarkan. Jangan apa-apa salahin pemerintah, jangan apa-apa salah. Infrastruktur nggak ada nih, kita nggak ada tempat sampah nih, pemerintah salah, pemerintah nggak kerja aja. Sebenarnya jangan sepenuhnya ke pemerintah atau pelaksanaan seperti perangkat desa atau perangkat kota yang tadi. Oh, jadi kita berarti harus sadar sama diri sendiri dulu sih yang penting. Berarti. Berarti kalau buat SDM itu berarti ngaruh juga dong berarti. Setempat tinggal deh contohnya. Itu ngaruh nggak? SDM maksudnya Tempat tinggal. dari Tempat tinggal lingkungan. Misalnya nih, kita di lingkungan yang kaya. Maksudnya perumahan yang elit lah bisa kita bilang. Berbedanya sama lingkungan yang perumahannya biasa aja atau mungkin yang kumuh gitu. Itu ngaruh nggak kira-kira dari lingkungan tersebut? Menurut saya nih ya, strata sosial yang ada di masyarakat ini itu tidak seberpengaruh itu terhadap budaya buang sampah. Contohnya ada di Indonesia ini agak jauh nih ke Pulau Jawa tuh ada suku Baduy. Mereka tuh sangat suku yang tertutup dari dunia luar. Tidak ada fasilitas elit sana, tidak ada perumahan mewah. Namun masyarakat di sana memiliki kesadaran tinggi terhadap lingkungan, sehingga terciptalah ekosistem budaya, ekosistem kehidupan yang teratur. Kita tidak menemukan di sana ada kimia, limbah kimia, apalagi buang sampah. Nah, ini berarti menandakan kalau ekosistem manusianya sudah tertata dengan baik, budayanya sudah diterapkan dengan baik, seperti buang sampah tadi. Saya yakin strata sosial seperti masyarakat yang hidup di perkotaan dan masyarakat yang hidup di perkampungan itu tidak seberpengaruh. Yang tadi. Iya. Oke, kalau Bang Apik sendiri gimana? Tapi ya Lingkungan itu kalau menurutku sih apa ya? berpengaruh Banget sebenarnya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi gitu kan. Ini ngapain teman saya ya? Tadi dia bilang menurut pendapat saya gitu. Oke. Nonton. Jadi gitu, maksudnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi, di antaranya juga ini kan tingkat pendidikan juga gini. Orang-orang elit itu cenderung mereka lebih berpendidikan. Kita nggak bisa pukul rata, cuman mayoritas mereka berpendidikan, which is itu mereka lebih mengerti tentang apa namanya tata krama, adat segala macam, dan mereka lebih punya pola pikir tentang dampak dan risiko gitu, manajemen risiko dan lain-lain. Kalau kita ngomongin perumahan kumuh yang memang bahasanya apa ya, terbelakang gitu, tidak edukasinya tidak merata dan lain-lain, itu memang cenderung mereka punya habit buang sampah sembarangan karena
Kayak contoh nih, kita ngambil contoh kecil, maaf ya teman-teman Tanjung Uma, ya ini honor mention gitu. Di Tanjung Uma itu masih kita sering lihat tumpukan sampah di mana-mana gitu. Hal sepele aja ketika kita ada kegiatan dan lain-lain itu ada aja oknum-oknum yang memang masih buang sampah di depan kita gitu. Kita lagi kegiatan bersih-bersih segala macam, mereka Oh itu ada kayak gitu ya. Berarti kalau kita lagi bersih-bersih tuh memang kadang ada oknum yang nggak sengaja. Iya. Itu mereka tuh kira-kira sengaja apa enggak sih? gini. Kalau menurut pendapat saya, mereka itu karena sudah terbiasa dengan Oh, pola seperti itu, Berarti jadi habit ya. bisa saya bilang. mereka merasa kalau itu tidak salah karena ya udah sampah buang ke laut, sampah buang ke laut, karena tidak ada yang membuat mereka sadar betapa pentingnya menjaga laut, betapa kita tuh harus kelola sampah kita sendiri gitu. Oh. Karena bayangin, menurut data itu sekarang itu sampah plastik itu udah separah itu, sampai hampir 2000 truk per hari di seluruh dunia. 2000 truk. 2000 truk Banyak sampah banget. plastik per hari itu di seluruh dunia, dan itu kalau diibaratin ada analogi itu sama kayak 3.300 gajah Afrika. Segede-gede itu coy, itu sedunia ya. Kayak kalian bayanginnya segede apa? 3.300 gajah Afrika. Gajah Afrika gede banget kan. Itu 3.000 coy, 3.000. Nah, kalian ngeliat dua aja udah, wih, ini 3.000 gitu. Gajah Lampung beda tuh. Gajah Lampung. Oke. Oke, gajah Sumatera beda juga ya. Beda juga. Bagian Island Iya. gajahnya. Oh iya, Beda. kita tahu. Yang ini. Kayak gajah India juga keren. Oh iya. Oke. Oke, lanjut lagi. Jadi semang separah itu ya, apa namanya, plastik yang apa Itu namanya, sampah- sampah berserakan gitu. Kalau nggak salah ya, satu sampah plastik tuh aja bisa hangus berapa ribu tahun ya? Iya, ratusan tahun. Ratusan tahun ya? Dan ini ada fakta gelap. Ternyata meskipun kampanye kita mendaur ulang limbah plastik itu selama 40 tahun itu udah ada, tapi faktanya baru kurang dari 10% bahkan Ya. limbah plastik yang terkelola. Oh, Dan menurut aku juga itu sangat berpengaruh ya. Maksudnya ketika memang ini ada kaitan dengan SDM. Ketika SDM itu tidak terkelola dengan baik, maka output yang dihasilkan juga tidak baik. Jadi memang sampah itu tidak bisa diatasi langsung, tapi memang harus dari tataran masyarakat juga, terutama pengelolaannya itu. Kenapa di suku Baduy itu bisa terkelola dengan baik? Karena mereka meskipun terisolasi bahasanya dari dunia modern, Ya. mereka punya sistem pengelolaan limbah itu sendiri, dan itu udah dilakukan sejak lama kan. Nah itu, kalau misalnya kita ini dulu deh. Ini Apa? mungkin dapat panjang. Kalian mau ngopi nggak? Tadi saya beli kopi. kayaknya Menarik. ngopi Ini asik. kayak menarik, ini tambah kopi, Mhm. tambah topik kita tadi tuh makin panjang kayaknya tuh. Boleh tuh. Oke. Boleh Menarik. teman-teman, kopinya ini ada Ngopi nih, ngopi. aren, ada kopi apa lagi nih, butterscotch, sama kopi satu lagi kopi susu. Nah, Fadil mau kopi apa? Boleh, Susu, aren. Itu boleh. Oke, Susu. susu, Butterscotch boleh. butterscotch boleh. Oke, ini butterscotch. Kebetulan saya Wah. pernah nyobain butterscotch yang enak. Apakah ini butterscotch yang enak gitu? Ini namanya sponsor kita nih, Kopi Ketua nomor 1. Kopi Ketua nomor 1. Dicobain dulu. Chilin and Friends. Oke. Dicobain dulu, siapa tahu kan. Kita mencoba dulu. Aku dapat yang arennya ini ya. Nah juga arennya nih. Ini aren ya? Ya, ini aren, ini tadi itu susu, ini butterscotch. Tadi debatnya panjang di. Gak expect sih, ternyata butterscotch yang enak. Ini beli di mana sih? Itu beli di SP sebelah ini, Jenny, SP Plaza. Buset. Nah, di situ ada IG-nya juga. Oh, ini ada teman-teman. IG juga ya? Ada IG-nya. Itu Kopi namanya. Ketua nomor 1. Yes, benar. Itu IG-nya. Kopi Ketua nomor 1 teman-teman. Oke. Balik lagi tadi. Oke. Soal apa ya tadi ya? Kita balik ke suku ya tadi, suku Baduy yang saya. Ya, tadi masalah ini apa namanya SDM juga kan. Oke. Nah, kenapa suku Baduy bisa mereka terkelola dengan baik? Karena memang selain juga benar ya, mereka juga tidak terkontaminasi kimia, produk-produk luar gitu kan. Ya. Mereka juga pengelolaan limbahnya juga sudah terpadu dari zaman nenek buyut mereka gitu. Soalnya apa ya? Mereka juga kan hidup di alam, berdamaian dengan alam. Jadi dia juga mengerti
bagaimana siklus itu. Bilang mereka merusak alam, mereka alam juga merusak kita sebagaimana gitu ya. Iya betul. Misalnya intinya mereka bakal dapat balasan setimpal gitu. Oh, Ini saya juga sebelumnya disclaimer ya, saya tidak begitu mengetahui suku Baduy. Cuman ini sepengetahuan sedengar saya aja gitu. Sesopainya saya aja gitu. Tapi saya setelah minum kopi ketua nomor 1 ini, oke. pikiran saya jadi lebih jernih. Jadi Apa itu? saya pengen kontras sedikit sama Bang Atik. Boleh. Boleh. Tadi Bang Atik menyinggung kalau strata sosial itu mempengaruhi pola pikir dari masyarakat. Contohnya tadi yang di pedalaman sempat mention satu lokasi juga di Batam ini. Iya. Iya. Saya kurang setuju itu. Kenapa? Kenapa? Duh. Karena kalau orang yang berpenghasilan rendah, maka pola pikirnya akan akan buang sampah sembarangan. Sementara berbeda dengan perumahan-perumahan elit yang Ya, elit yang itu. lebih teratur ya. Yes. Nah, kalau ini saya ingin bukan menyalahkan ya, ingin memberikan perhatian khusus pada perhatian daripada pengelola negara alias pemerintah. Nah, kalau tadi ada yang bilang banyak sekali oknum buang sampah sembarangan di daerah pedalaman, itu berarti tandanya daerah tersebut belum disentuh atau belum disosialisasikan oleh Pemerintah pengelola setempat. tadi, Apa? pemerintah setempat. Oke. Bagaimana pola pikir mereka masih tertinggal, itu berarti kan mengarah buang sampah tadi ini itu dipengaruhi oleh apa tadi misalnya pendidikan yang masih tertinggal di sana. Itu kan berarti negara belum hadir di sana. Ya. Apa yang menyebabkan pendidikan mereka tertinggal? Apakah kualitas gurunya kurang? Apakah fasilitas sekolahnya tidak mencukupi untuk mendapat pendidikan yang cukup? Ada kemarin saya dengar nih isu ya kemarin kalau soal anggaran ya. Ada tuh yang dari ada gubernur atau wali kota ya dari Kalimantan tuh ya, anggaran untuk pembangunan, Oh jalan itu ya. bukan dia bangun sebuah gedung ruang dia itu anggarannya banyak banget tuh sampai MM-an. Ya itu gubernur Itu- Kalimantan Timur Ya itu. Harun Mas. Respect. Tapi itu tapi balik lagi ya. Tapi berarti kalau sampah juga biasanya kadang kalau misalnya kita buang sampah juga ada tempatnya nih. Tapi kadang ada aja manusia, kadang manusia tidak 100% makhluk rasional. Iya benar. Nah, jadi kadang ada tempat sampah, kadang ikut mayoritas sih. Ada yang buang sampah sembarangan, dia ikut buang sampah sembarangan juga tuh. Homonya jelek ya. Homonya jelek. Iya. Homonya Kita- buang kita- sampah Kita sembarangan. nggak tahu ya sebenarnya. Kadang ini ada tempat sampah di depan kita nih. Tapi Harusnya kita buangnya di situ dong. Tapi Tapi- malah ngikut orang yang Ya. buang sampah itu. Kadang manusia tuh kadang ngikut yang mayoritas daripada yang minoritas gitu. Iya, setuju sih kalau itu. Karena kita lihat timbunan sampah itu yang awalnya pasti dari sampah yang kecil gitu. Yes, kayak dari contoh ya, kayak gelas kita minum gelas air putih itu, atau nggak botol plastik lah, minimal botol plastik, jajanan lah, Iya. itu banyak banget yang tumpukan sampah-sampah kayak gitu. Iya, karena mungkin ya orang ngelihatnya itu kayaknya itu sampah deh. Jadi buang situ. Padahal gini guys, sebenarnya kalau kita tarik jauh ya, permasalahan itu gimana cara kita berkomunikasi. Kan kita gini, ini kita topik utamanya itu tentang himbauan tadi kan. Nah, korelasinya apa? Apa? Cara kita berkomunikasi itu sekarang sudah berbeda. Bukan cuman hanya tekstual, tapi juga visual. Gini, kalian pernah nggak lihat tempat yang instagramable tapi ada sampah? Instagramable tapi ada sampah. Mungkin pada tahu. Kontradiktif tuh. Gini, sabar. Tapi cenderung jarang kan? Jarang. Cenderung jarang. Kalau ada sampah berarti nggak bisa Nah, Instagramable. cenderung jarang karena apa? Orang ada kepentingan di situ. Orang ada kepentingan. Jadi kita juga bisa kasih komunikasi. Ini kebetulan kemarin banget aku baru dari ikut kegiatan sosial Yayasan Buddha Suci. Nah, dan di sana itu mereka sampahnya terkelola dengan baik, sangat bersih. Berarti dia ada suntikan Sangat bersih. sampah ya kayak organik. Sebenarnya tidak mesti harus ada seperti itu. Oh, Maksud sampah terkelola dengan baik itu lingkungan di sana tuh udah tersadarkan dalam artian mau membuang sampah di tempatnya gini. Saking Ya, ya. bersihnya itu tempat, orang jadi segan buat buang sampah sembarangan. Padahal di situ isinya juga orang-orang kita juga. Tapi saking bersihnya kayak Singapura deh. Ya, Kan kalau ke Singapura kan udah bersih gitu kita buang sampah kan segan kan. segan Kayak dan ada denda juga. jadi ya betul ada denda dan jadi ada rasa malu juga gitu. Kalau kita nih yang nggak punya malu ya udah bodo amat.
Nah, itulah kenapa ada pengaruhnya dari segi pendidikan tadi kan. Kayak kalau misalnya semakin orang berpendidikan, mereka bisa aware, punya rasa malu tentang tindak tanduk perbuatan mereka gitu. Nah, korelasinya itu ketika kita berkomunikasi itu tidak hanya melalui poster atau banner dan lain. Dengan kita membuat tempat itu jadi lebih bersih, harusnya masyarakat tahu itu bukan tempat buang sampah. Dan mungkin ya kalau pemerintah mau berkreasi gitu kan, bisa membuat beberapa spot ini jadi lebih menarik gitu. Contoh nih, kolaborasi kayak dengan komunitas gambar, kolaborasi dengan komunitas mural gitu kan, bikin spot-spot itu tuh menjadi lebih menarik, instagramable. Jadi orang tuh buang sampah benar-benar pada tempatnya. Ya kali kalau orang waras mah ya gitu kan, udah sempat sebagus itu gak mungkin dong buang sampah sembarangan ya kan. Tapi kan ya gitulah, balik lagi ya, Tapi- kita berusaha gitu dengan membuat tempat itu jadi lebih bersih, lebih menarik. Oke. Seharusnya tidak ada yang buang sampah sembarangan. Berarti kita harus balik lagi sama sadar akan masing-masing diri kita dulu ya, baru kita ke orang lain ya sebenarnya. Betul. Nah, jadi juga apa namanya teman-teman, sampah juga sebenarnya semakin kalian tidak sadar, justru nanti ada akan hal akibat. Sampah sekecil apapun itu pasti ada akibatnya nanti nextnya buat kedepannya. Betul. Jadi gimana ya bilangnya? Kalian sebenarnya sadar dulu lah apa yang kalian bilang itu, buang sampah pada tempatnya. Kalian sadar, kalian segan dulu. Ya. Jangan ngurus orang lain dulu lah, ngurus Iya. diri sendiri dulu. Betul. Dan juga kalau untuk tadi kita bahas lingkungan, sebenarnya itu nggak ngaruh kalau menurutnya juga. Karena lingkungan kan balik lagi kesadaran masing-masing. Iya. Tapi biasa mereka lingkungan kadang kebantu sama apa yang orang biasa mereka lihat. Yang biasa mereka lihat buang sampah sembarangan, mereka buang sampah sembarangan juga. Iya, FOMO-nya jelek. Pomonya jelek, kiri gimana Pak? Iya. Sama ya. Kalau tadi bilangnya masalah SDM, FOMO jelek, benar, betul. Saya setuju karena masyarakat Indonesia sepertinya sudah antipati lagi sama dampak yang terjadi dari sampah. Contohnya kalau bilang kalau buang sampah sembarangan nanti terjadi banjir, Yes. terjadi tsunami, itu sudah biasa sekali, sudah biasa didengar dan tetap terjadi buang sampah sembarangan. Dan menurut saya mungkin harusnya ada inovasi yang lebih bagus tentang himbauan atau campaign buang sampah sembarangan itu. Mungkin kita tambah-tambahin desain-desain untuk kayak gambar kali Itu ya, boleh, ending itu gitu boleh. ya, boleh. Kan sekarang ini sangat masuk di digital kan, Iya. banyak sekali dosa-dosa besar dari misalnya koruptor, itu jahat sekali kan kalau koruptor. Nah, Ya, selain koruptor, kita kan sulit untuk koruptor kan, masyarakat kecil kan, karena kita masalah di sampah tadi. Gimana kalau kita memberikan campaign seperti buang sampah itu buruk seburuk selingkuh, orang-orang pasti akan jadi jangan dah buang sampah karena Tapi kalau yang orang biasa selingkuh gimana? kopi dulu mungkin kita. kopi sebelum kesimpulan. Sabar, kita cus ya. Ya, Cheers. karena kopi itu kayaknya kesimpulan. Wih, masuk kali. Kopi kayak kesimpulan. Oke, aja lu kesimpulannya Bang Ati. Gas. Oke, kita lempar dulu. Terima kasih Pak Dil. Jadi kesimpulannya menurut saya apa ya? Kita harus, kalau kita mau jaga lingkungan itu mulai dari jaga diri sendiri. Nih, itu simpel. Sampah kecil ini aja. At least kita jangan buang sampah sembarangan gitu. Kita jaga, benar. Kita jaga, kita buang pada tempatnya. Karena kalau satu sampah ini bisa menumpuk jadi menggunung gitu. Dan ini aku mau share satu fakta lagi. Tanpa kita sadar, polusi udara sekarang tuh bukan cuman tentang polusi asap doang. Oke, apa itu? Kita tuh juga sedang diserang oleh polusi mikroplastik. Dan faktanya, rata-rata manusia itu menghirup 68.000 mikroplastik setiap harinya. Jadi 68.000 partikel mikroplastik setiap harinya. Dan ya itulah, gimana caranya kita supaya tidak lebih memperburuk keadaan, ya kita menjaga dan mengelola limbah mulai dari kita sendiri. Dan salah satu juga tempat kerja, lingkungan kerja, lingkup mahasiswa juga, itu juga harus mulai memfasilitasi karyawannya, mahasiswanya untuk mulai menjaga dan mengelola limbah. Mungkin saya bisa itu bilang membiasakan mungkin. Betul. Dan Membiasakan apa yang buang sampah pada tempatnya Iya. mungkin gitu ya. jadi kalau di Dompet Duafa Kepulauan Riau itu sekarang mereka sudah ada mulai program zero waste. Di kantor tidak ada sampah sisa. Jadi maksudnya sampah itu betul terkelola. Yang organik itu langsung
tuang ke tong culture yang memang itu ada sistem pengolahan limbah organiknya, dan yang anorganik itu langsung dipisah-pisahin yang nantinya akan dijual ke pengepul atau ke bank sampah begitu. Dan itu juga jadi program yang memang harusnya bisa dicontoh di semua kalangan ya, di area kantor dan mahasiswa gitu, supaya nanti tercipta Batam Zero Waste. Itu harapan besar saya sih juga, masih berkecimpung di WCD itu semoga bisa menghadirkan budaya culture zero waste itu. Dan saya pribadi di rumah sudah menerapkan itu ketika ada limbah dapur kami kelola jadi POC, pupuk organik cair gitu kan. Kami ada bak pengkomposan sendiri di rumah. Itu pupuk itu buat apa tuh? Nah, pupuk itu bisa kita jadikan pupuk buat tanaman-tanaman. Ya. Jadi kayak sayur-sayuran kayak misalnya jeruk nipis, jeruk-jeruk, terus kemudian cabai, kemudian ada beberapa tanaman lainnya, itu bisa kita kasih pupuk kayak itu. Jadi emang ya udah kemana gitu. Itu kesimpulannya kayak gitu. Terima kasih ya teman-teman. Dari saya sedikit. Kalau sebelumnya saya Boleh dari pada sampah ya. Sampah ini kan bukan masalah pribadi ya, tapi masalah kita bersama. Satu sampah ini bisa mempengaruhi lingkungan sekitar. Jadi kalau teman-teman masih menganggap buang sampah satu doang kok nggak akan ngaruh ini sama lingkungan. Nah itu berarti yang sampah itu bukan ini, tapi pikiran kalian. Pikiran kalian yang sampah. Bahkan setan aja nggak pernah buang sampah sembarangan. Ada nggak pernah dengar kisah bahwa setan buang sampah? Yang ada jin buang anak. Itu pun buang anak bukan buang sampah. Jadi saya harap video ini ditonton oleh 8 miliar orang di dunia ini agar tidak membuang sampah sembarangan. Karena satu sampah itu berpengaruh sama suatu dunia. Apalagi sampah masyarakat. Itu saja sih dari saya. Kalau kalian benci sama koruptor, kalian terima kasih untuk yang sudah menonton. Mungkin juga teman-teman yang sudah mendengarkan mungkin mendapatkan pelajaran atau hikmahnya dari pembicaraan kami dari bertiga. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari podcast Simple ini. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan. Bye-bye. See you teman-teman. Bye. Satunya enak.